Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan kedua kita mengkaji dan membahas fiqhul udhiyah, fikih berkurban. Di pertemuan pertama kita sudah mengetahui pengertian daripada al-udhiyah. Bahkan disebutkan bahasa dari kata udhiyah itu ada 4 bahasa. Kemudian kita sudah menyebutkan tidak ada perselisihan para ulama akan disyariatkannya berkurban. Juga kita sudah sebutkan keutamaan berkurban. Serta kita tambahkan hadits-hadits yang menyebutkan secara khusus keutamaan berkurban. Kemudian kita lanjut pembahasan di malam hari ini dengan pembahasan hukum berkurban. Ini penting juga untuk diketahui terkait dengan hukum berkurban. Setelah kita pahami, dia disyariatkan berdasarkan kesepakatan para ulama karena ada dalil Quran dan sunnah. Setelah itu pensyariatannya ini apakah wajib atau sunnah? Maka para ulama kita rahimahumullah berselisih pendapat terkait dengan hukum berkurban. Pendapat yang pertama dari pendapat ulama madhab, hukum berkurban adalah wajib. Hukum berkurban adalah wajib. Ini pendapat terkenal dari orang Hanafiyah yang bermadhab Hanafi. Disebutkan dalam fikih Hanafiyah, mereka yang berpendapat wajib. Sementara selain Hanafi, dalam hal ini adalah mayoritas ulama madhab dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Dalilnya, dalil dari pendapat yang mengatakan bahwa berkurban adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Pertama, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1977 dari Ummu Salamah
radhiyallahu taala anha beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum ayyudhi fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'ah." Apabila masuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Apabila masuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya nanti ini kan bulan Dzulqa'dah. Sudah habis ini bulan. Kemudian masuk tanggal 1 di bulan Dzulhijjah. Itu namanya 10 pertama, mulai dari situ. Wa arada ahadukum ayyudhiya, dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a, maka tidak boleh dia mencukur rambutnya dan memotong kukunya sedikit pun. Sisi pendalilannya kenapa bukan wajib, kenapa sunnah? Kata para ulama, Nabi SAW katakan, wa arada ahadukum ayyudhi. Salah seorang dari kalian ingin berkurban. Kalau seandainya wajib, tidak dikatakan ingin. Langsung diperintahkan untuk berkurban. Tapi ini Nabi katakan, kalian ingin berkurban. Disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, ketika sebuah perbuatan ditakbir, diungkapkan dengan kata ingin, maka itu menunjukkan sunnahnya, bukan wajibnya. Ini dalil pertama. Dalil kedua, perbuatan Nabi SAW. Dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari, juga Imam Muslim, Imam Al-Bukhari di nomor 5558. Kalau Imam Muslim beliau sebutkan hadits ini 1966. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini akronain." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing yang warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya dan bertanduk. Fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir fadabahahuma biyadih. Saya melihat Nabi SAW meletakkan kakinya di atas rusuknya. Maka beliau membaca bismillah dan bertakbir, dan beliau menyembelih dengan tangan beliau. Ini perbuatan Nabi SAW. Dan perbuatan Nabi hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Demikian pula ada hadits yang ketiga. Juga menunjukkan sunnahnya. Hadits riwayat Imam Muslim nomor 1967 dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi yang pertama dari Ummu Salamah, yang kedua dari Anas bin Malik, kemudian yang ketiga ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amra bi kabsin akron. Yatau fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin. Inilah tadi keterangan dari amlahain. Fa'ata bihi liyudhi bih. Faqala laha ya Aisyah halumil mudiyah. Thumma qala ishhadiha bihajar. Fa'alat thumma aqadaha wa aqadal kabs. Fa'adja'ahu thumma dhabahahu thumma qala bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammadin thumma dhahhabi. Hadits lebih lengkap. Makanya kita sebutkan hadits ketiga ini.
Yang menunjukkan syariat sunnahnya berkurban karena Nabi melakukannya. Sekaligus ketika berkurban, apa yang dibaca, bagaimana caranya, apa yang dipakai, semua ada di hadis ini. Ini lebih lengkap hadisnya. Kata beliau Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mengambil seekor kambing yang akron. Seekor kambing yang bertanduk. Bulunya ya ta'ufi sawat. Dia menginjak dengan ada warna hitamnya. Maksudnya kakinya berwarna hitam. Waya beruku pisawat. Dia tidur dengan yang warna hitam. Maksudnya bagian bawah dari perutnya warna hitam. Wayandur pisawat. Dan dia melihat dengan warna hitam. Maksudnya matanya dikelilingi oleh warna hitam. Fa utiya bihi liyudhi. Maka kambing itu pun didatangkan kepada Nabi SAW untuk beliau kurbankan. Faqala laha, maka beliau berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, halummil mudiyah. Wahai Aisyah, berikan pisaunya. Ini menunjukkan bahwa ya istri membantu suaminya, bahkan dalam berkurban. Dalam pekerjaan, boleh istri membantu suaminya. Iya. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, kemari, berikan pisaunya. Qala, kemudian Nabi berkata kepadanya, ishadiha bihajar. Asa dulu dengan batu. Jadi yang mengasahnya ini Aisyah yang belusuh. Asa dulu pisaunya dengan batu. Ini nanti sunnahnya dalam menyembelih. Kita asah pisaunya. Maksudnya pisaunya tajam. Fafa'altu, maka saya pun lakukan. Aisyah lakukan itu. Thumma akhadaha wa akhadal kabs. Kemudian Nabi SAW mengambil pisaunya dan mengambil kambingnya. Fa'adja'ah. Maka Nabi SAW membaringkan kambingnya. Thumma dabahah. Kemudian beliau potong. Ini sunnahnya kambing itu dibaringkan ketika dipotong. Nanti kita akan bahas di penyembelihan. Tidak ada yang disembelih dalam keadaan berdiri kecuali onta. Kalau onta tidak dibaringkan, tapi dia dalam keadaan berdiri. Yang lainnya dibaringkan. Maka Nabi SAW membaringkannya, kemudian Nabi potong. Beliau berkata, Bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammad. Bismillahimma. Bisa dibaca begitu, bisa juga Bismillah Allahumma. Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad. Ini doa ketika menyembelih kurban. Terimalah dari Muhammad. Nanti ganti namanya. Kalau yang menyembelih namanya Zaid, ya, Bismillah. Allahumma taqabbal min Zaid. Ganti namanya dengan orang yang berkurban. Wa ali Muhammad. Dan dari keluarganya Muhammad. Nanti kita ganti. Kalau itu adalah Zaid, dari keluarganya Zaid. Karena kalau yang berkurban adalah si kepala keluarga, keluarganya ikut. Dan dari keluarganya Muhammad. Wa min ummati Muhammad. Dan dari umatnya Muhammad. Tsumma dhaha bihi. Kemudian Nabi berkurban. Nabi sebutkan dari umatnya Muhammad. Dalam lafaz lain, dari yang tidak berkurban dari umatku. Berarti ada yang tidak berkurban. Kalau seandainya wajib, tidak diwakilkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 3 hadis. Dengan 3 hadis ini,
Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau syarah Sahih Muslim, karena Imam Nawawi belum mensyarah Sahih Muslim rahimahullah. Beliau berkata di syarah Sahih Muslim jilid 13 halaman 110, waqtalafal ulama'u fi wujubil udhiyah alal musir. Berselisih para ulama akan wajibnya berkurban bagi yang diberikan kemudahan. Faqala jumhuruhum, maka berkata mayoritas ulama, hiya sunnah fi haqqihi. Dia hukumnya adalah sunnah pada haknya orang yang mampu. Intarokaha bila udrin lam ya'sam. Jika dia tinggalkan tanpa udzur tidak berdosa. Ini kan hukumnya adalah apa? Sunnah. Jika dia tinggalkan tanpa udzur maka dia tidak berdosa. Walam yalzamhul qada. Dan tidak harus dia qada. Karena kan hukumnya sunnah. Tidak harus dia qada. Wa mimman qala bihadza Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk yang berpendapat akan sunnahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama. Wa Umar ibn Khattab. Termasuk yang berpendapat sunnahnya adalah Umar ibn Khattab, khalifah yang kedua. Wa Bilal. Bilal, muadzin Rasulullah SAW. Wa Abu Mas'ud Al-Badri. Demikian pula Abu Mas'ud Al-Badri. 3 orang ini sahabat. Wa Sa'id ibn Musayyab, tabi'in. Sa'id ibn Musayyab. Wa Alqamah. Wal Aswad. Wa Atha. Wa Malik. Wa Ahmad. Wa Abu Yusuf. Kita tahu ini Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Dia menyelisihi gurunya dan temannya yang lain. Wa Ishaq. Wa Abu Thawr. Wal Muzani wa Ibnul Mundhir. Al Muzani ulama Syafi'iyah. Wa Ibnul Mundhir sama juga ulama Syafi'iyah. Wa Daud ulama Dhahiriyah. Ini mayoritas ulama dari kalangan sahabat sampai ulama setelahnya. Iya, sampai ulama setelahnya. Ini yang belum sebutkan berdasarkan dalil tadi. Iya. Dan ini ucapan beliau di kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau juga punya perkataan yang lain, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab dalam fikih Syafi'iyah di jilid 8 halaman 386. Beliau berkata, qala ashabuna, berkata teman-teman kami, maksudnya yang semadhab dalam madhab Syafi'iyah. Wali anna tadhiyata law kanat wajibatan lam taskut bifawatin ila ghairi badalin kal jum'a wa sairil wajibat. Wa wafaqana al-Hanafiyah ala annaha idza fatat la yajibu qada'uha. Beliau berkata, karena berkurban itu kalau seandainya wajib, maka dia tidak akan gugur dengan lewatnya waktunya. Kalau seandainya wajib, maka tidak gugur kalau lewat waktunya. Artinya sekarang kita tidak ada uang untuk berkurban, tidak ada hewan. Setelah itu kita dapatkan kemudahan, maka wajib kita lakukan. Karena yang wajib kan tidak gugur dengan lewatnya waktunya. Ila ghairi badal, tidak gugur dengan lewatnya waktu kepada selain pengganti. Maksudnya tanpa pengganti. Kal jum'ah, seperti Jumat. Wasairil wajibat, dan seluruh perkara yang wajib.
Jumat, kalau kita luput, maka harus kita badal dengan sholat zuhur. Iya kan? Itu kan kalau wajib. Kalau wajib. Demikian pula seluruh perkara yang wajib. Seperti itu. Seperti itu. Wa wafaqonal Hanafiyah ala annaha idza fatathu la yajibu qada'uha. Tapi bersamaan dengan itu kata beliau, orang-orang Hanafiyah mencocoki kami. Kalau dia luput, tidak wajib diganti. Jadi orang Hanafiyah berkata, dia wajib. Tapi kalau luput, tidak perlu diganti. Ini kan aneh dalam madhab Al-Hanafiyah. Dalam madhab Al-Hanafiyah. Ini yang disebutkan terkait dengan hukum berkurban. Bahkan lebih banyak asar. Itu kan dari dalil. Dan perkataan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Banyak sekali asar. Dari kalangan ulama kita. Yang berkata bahwa berkurban itu tidaklah wajib. Dia sunnah yang sangat dianjurkan. Misal berkata Abu Suraihah rahimahullah, tabi'in, dalam Musannaf Abdul Razzaq nomor 8139. Beliau berkata, ra'aitu Abu Bakar wa Umar ulama yudahhiyan. Saya melihat Abu Bakar dan Umar, keduanya pernah tidak berkurban. Nah, ini menunjukkan apa? Sunnah. Kalau seandainya wajib, Abu Bakar dan Umar pasti melakukannya. Tidak akan dia tinggalkan. Tidak akan dia tinggalkan. Demikian pula disebutkan juga oleh Al-Imam Abdul Razzaq dalam Musannafnya di nomor 8149. Ucapan dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Beliau berkata, inni la ada'ul adha wa inni la musirun makhofata ayyara jironi anahu hatmun alayya. Masya Allah. Ini sahabat. Sungguh kata beliau, saya meninggalkan berkurban. Sementara saya mampu. Saya tidak berkurban. Padahal saya mampu. Karena khawatir tetanggaku akan melihat saya bahwasanya itu adalah wajib bagi saya. Jadi beliau sengaja tinggalkan untuk mengajarkan orang bahwa oh dia tinggalkan berarti ini bukan wajib. Ini adalah sunnah. Ini athar yang kedua. Demikian pula yang disebutkan dari sahabat-sahabat yang lain oleh para ulama kita. Iya. Misalnya dinukil tadi kan dari sahabat. Dinukil dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn al-Musayyab. Dalam riwayat juga Al-Imam Abdul Razzaq di nomor 8135. Bahwa Ibn al-Musayyab berkata kepada seorang lelaki, doha Rasulullah SAW. Doha Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkurban. Wa in taroktahu falaysa alaik. Tapi kalau kamu tinggalkan tidak berkurban, tidak ada apa-apa bagimu. Maksudnya ini menunjukkan apa? Sunnahnya. Ini menunjukkan sunnahnya. Iya. Ini
yang dinukil dari Ibnul Musayyab. Oleh karena itu berkata Al-Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Hawi jilid 19 halaman 85, wa rawa anis sahabati radhiyallahu anhum ma yan'akidu bihil ijma' ala sukutil wujub. Diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum apa yang menunjukkan terjadinya kesepakatan akan tidak wajibnya berkurban. Dan berkata Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Jami' Al-Imam At-Tirmidzi jilid 4 halaman 92. Al-amalu ala hadha inda ahlil ilmi annal udhiyata laysat biwajibatin walakinnaha sunnatun min sunanin nabi yustahab ayya'amal biha. Kata beliau, beramal di atas ini adalah di sisi ahli ilmu bahwasannya berkurban tidak wajib, akan tetapi dia termasuk sunnah dari sunnah Nabi SAW, dianjurkan untuk dilakukan. Dianjurkan untuk dilakukan. Ini terkait dengan hukum berkurban. Adapun yang mengatakan wajib, maka telah dikatakan oleh para ulama, dalil dari yang mengatakan wajib seperti orang-orang Al-Hanafiyah disebutkan oleh para ulama, dalil mereka kadang sahih tapi tidak jelas atau kadang dhaif. Maksudnya kadang sahih dari Nabi tapi tidak terlalu jelas menunjukkan wajibnya. Atau kadang memang jelas tapi dhaif. Yang lebih jelas adalah dalil-dalil yang menunjukkan sunnah yang dipegang oleh mayoritas dari kalangan sahabat, tabi'in, dan imam fikih setelahnya. Bahkan orang Hanafiyah sendiri ada yang tidak sependapat dengan temannya. Itu tentunya yang lebih kuat. Kemudian pembahasan berikutnya, yang kita kurbankan dari jenis hewan, dari jenis hewan yang mana? Kan hewan itu banyak. Apa yang disyariatkan untuk kita kurbankan? Iya. Pertama, untuk menunjukkan hal ini, ada ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan syariat kurban. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Untuk setiap umat kami syariatkan bagi mereka ibadah berkurban, agar supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kami berikan rezeki kepada mereka berupa hewan ternak, bahimatul an'am. Sebentar kita akan menukil apa maksudnya bahimatul an'am. Ucapan dari para ulama kita. Setelah kita menyebutkan dalil-dalil. Jadi dalam ayat ini disebutkan bahwa yang dikurbankan itu adalah dari bahimatul an'am. Itu penyebutan ayat. Kemudian datang hadis dari Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Muslim. Nomor 1963 dan
beliau sebutkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnah illa ay ya'sur alaikum fatadbahu jad'ah minad dha'an. Nabi SAW bersabda, jangan kalian berkurban kecuali dengan musinnah, yang usianya usia musinnah. Illa ayya'thur alaikum, kecuali sulit bagi kalian untuk mencari musinnah. Tadbahu jad'ah minad dha'an, maka kalian boleh menyembelih jad'ah dari domba. Iya, maka boleh kalian menyembelih jad'ah dari domba. Ini penyebutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hewan kurbannya. Dan nanti kita akan sebutkan musinnah itu apa maksudnya. Yang umur berapa? Yang umur berapa? Kita sebutkan lagi hadis kedua. Tadi disebut domba. Ada nama dombanya. Berarti 1 poin. Domba. Iya. Ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nomor 5558. Dari Anas bin Malik. Hadis berulang ini. Kita sudah sebutkan juga sebelumnya. Cuman berserikat penunjukannya. Jadi kita sebutkan ulang. Kata beliau, dohan Nabi SAW bikabsyaini amlahaini. Yang kita sudah sebutkan sebelumnya. Nabi SAW berkurban dengan kambing. Dengan 2 ekor kambing. Yang warnanya hitam dan lebih banyak putihnya. Ada penyebutan berarti kambing. Sudah 2 golongan ini. Kambing, domba. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari juga. Dan ini disebutkan juga oleh Imam Muslim. Disebutkan juga oleh Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari boleh sebutkan di nomor 5548. Sementara Imam Muslim belum sebutkan di nomor 1211. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban untuk istri-istrinya dengan sapi. Sudah penyebutan domba, kambing, sapi. Ini penyebutannya terpisah. Semua ini kita sebutkan supaya menggambarkan hewan yang dikurbankan itu apa. Ini sudah 3 hadis disebutkan 3 yang berbeda. Pertama domba, kemudian yang kedua kambing, yang ketiga sekarang apa? Sapi. Kita tutup dengan hadis yang keempat. Baru kita nukil perkataan ulama kita. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 1501. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadarul adha. Adalah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah perjalanan, kemudian bertepatan dengan hari Idul Adha. Di sebuah safar. Pastarokna fil baqarah sab'ah. Maka kami berserikat pada 1 sapi 7 orang. Wafil ba'ir asyarah. Dan pada 1 onta
10 orang. Apa yang disebutkan di sini yang baru? Sapi sudah tadi. Apa sekarang? Unta. Inilah hadits-hadits yang menjelaskan hewan yang dikurbankan. Kan di ayat cuman bilang, ayat mutlak, umum. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Nah, Allah cuma katakan, untuk setiap umat kami jadikan mereka ibadah berkurban agar supaya mereka menyebut nama Allah atas apa yang kami rezekikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu apa? Paham kan? Apa saja hewannya itu? Bahimatul an'am. Maka kita harus lihat apa yang Nabi kurbankan. Karena ini ayat umum. Mencakup semua hewan. Kita harus cari keterangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari 4 hadis tadi itu yang Ana sebutkan. Secara terpisah. Maka tersimpulkan yang Nabi kurbankan itu. Apakah Nabi sembelih sendiri atau Nabi anjurkan sahabat? Ada domba, ada kambing, ada sapi, ada onta. Dipahami ini? Oleh karena itu, berkata Al-Imam Ibn Abdul Bar, sekarang datang penukilan ulama. Karena dalil-dalil ini kita tidak bisa pahami sendiri. Paham kan? Cara menggabungkannya ulama kita yang mengambil fikihnya. Berkata Imam Ibn Abdul Bar, beliau adalah ulama Malikiyah. Di dalam kitab At-Tamhid, itu syarah Muwatta Imam Malik rahimahullah. Di jilid 23 halaman 188. Walladhi yudhha bihi bi ijma'i minal muslimin al-azwat ats-tsamaniyah. Yang dikurbankan dengannya berdasarkan kesepakatan dari kaum muslimin adalah 8 pasangan. 8 pasangan dari hewan. Apa itu? Belum lanjutkan. Wahiyat do'an. Pertama, domba. Jantan betina. Ya, kan boleh jantan, boleh betina. Wal ma'iz. Wal ma'az. Ma'az kambing. Jantan betina. Itu surah 4. Kan belum bilang 8 pasangan. Jantan betina, kambing jantan betina. Wal ibl, unta, jantan betina. Iya. Kemudian wal bakor, sapi, jantan betina. Semuanya berapa? 8. Itu bili jema'. Tidak ada silang pendapat. Ini juga yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syairazi di dalam kitab Al-Muhadzab yang disyarah oleh Imam An-Nawawi yang berjudul Al-Majmu'. Syarah Al-Muhadzab. Al-Imam Asy-Syairazi rahimahullah di dalam kitab Al-Muhadzab jilid 8 halaman 392 beliau berkata, wala yajzi'u fit dhahiyati illal an'am wahyal ibil wal bakor wal ghanam liqaulihi ta'ala liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ndak sah kurban, ndak sah dalam berkurban kecuali dengan al-an'am, yaitu onta, sapi, kambing. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman agar supaya mereka menyebut nama Allah atas apa yang diberikan rezeki kepada mereka berupa bahimatul an'am. Dan berkata Imam Nawawi rahimahullah di dalam Al-Majmu' jilid 8 halaman 394. Naqala jama'atun ijma'al ulama ala anna tadhiyata la tasihu illa bil ibli wal awil baqari awil ghanam. Fala yajzi'u syai'un minal hayawani ghairi dzalik. Perhatikan ucapan ini, lebih teliti dan lebih rinci lagi. Kata beliau dinukil oleh banyak ulama. Kesepakatan ulama bahwasanya berkurban tidaklah sah kecuali dengan onta atau sapi atau kambing.
tidaklah sah sesuatu pun dari hewan selain itu. Dari hewan selain itu. Iya. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Sudah madhab Malikiyah, sudah Syafi'iyah. Demikian pula dinukil oleh ulama Hanabilah. Seperti Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau berkata di dalam kitab Al-Mughni jilid 9 halaman 348, kata beliau, wala yajzi'u fil udhiyati ghairi bahimatil an'am. Tidaklah sah dalam berkurban selain bahimatul an'am. Tidaklah sah berkurban, ya, selain bahimatul an'am. Ini yang disebutkan. Adapun syarat umurnya, tadi kan hewannya. Syarat umurnya, maka Nabi SAW telah berkata tadi dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 1963 dari Jabir, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian berkurban kecuali dengan yang umurnya musinnah. Kecuali sulit bagi kalian untuk mendapatkan musinnah, fatadbahu jaz'a minadh-dha'n. Maka boleh kalian berkurban dengan jaz'ah minadh-dha'n. Iya. Apa itu musinnah? Maka disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, judulnya sebenarnya Al-Minhaj. Dalam Syarah Sahih Muslim, tapi lebih dikenal dengan nama pendek Syarah Sahih Muslim. Iya. Qala al-ulama al-musinnah yathaniyah min kulli syai'in minal ibil wal baqar wal ghanam fama fawqaha. Al-musinnah itu dia adalah dari kata at-thaniyah, dialah yang thaniyah dari segala sesuatu, dari onta, sapi, kambing dan yang di atasnya. Maksudnya usia termudanya musinnah. Tinggal apa itu musinnah dari setiap hewan tadi. Maka disebutkan oleh ulama kita musinnah, ya, dari setiap hewan tadi itu berbeda-beda. Itu berbeda-beda terkait dengan umurnya. Tapi semua dinamakan musinnah. Dinamakan musinnah. Mereka sebutkan musinnah, yang musinnah dari onta itu yang berumur 5 tahun genap dan akan masuk tahun ke-6. Itu musinnahnya onta. Sementara musinnahnya sapi yang genap 2 tahun masuk tahun ke-3. Yang musinnah dari kambing yang genap 1 tahun dan masuk tahun ke-2. Mungkin bisa dipahami? Inilah yang diperintahkan untuk berkurban. Yang Nabi katakan tadi, la tazbahu illa musinnah. Jangan kalian berkurban kecuali yang usianya musinnah. Kecuali yang usianya apa? Musinnah. Tadi usianya musinnah itu bagaimana? Yang tadi, yang kita sebutkan. Musinnah dari onta, genap 5 tahun, masuk ke-6. Musinnah dari sapi, genap 2 tahun, masuk ke-3. Musinnah dari kambing,
genap setahun, masuk ke 2. Itu yang disebutkan. Kecuali domba. Kecuali domba. Kalau kita tidak dapatkan musinnah, domba sama kambing sama. Tapi di khusus domba, kalau kita tidak dapatkan musinnah, maka kata Nabi SAW, cukup bagi kita untuk mencari jad'ah minad do'an. Dikatakan jad'ah usianya di bawah musinnah. Kalau musinnah 1 tahun genap, masuk ke 2. Jad'ah setengah dari 1 tahun. Berapa itu? Sudah masuk 6 bulan genap dan masuk bulan ke-7. Itulah jad'ah. Ini kalau kita tidak dapat apa? Kita tidak dapat apa? Musinnah. Kalau kita tidak dapat musinnah. Ini yang disebutkan. Walaupun ada juga yang mengatakan jad'ah dari do'an itu adalah yang berumur 1 tahun penuh. Ada juga yang mengatakan yang berumur 6 bulan. Ada juga yang mengatakan yang berumur 7 bulan. Macam-macam, ada sedikit perselisihan terkait dengan jad'ah tadi itu. Tapi kebanyakannya mengatakan dia yang berumur 1/2 tahun. 6 bulan dan masuk bulan ke-7. Yang masuk bulan ke-7. Ini yang disebutkan. Dan ini kata beliau yang dilakukan oleh mayoritas ulama. Mereka semuanya beramal di atas hal tersebut. Beramal di atas hadis tadi. Dinukil dari kalangan sahabat dan orang-orang setelah mereka. Dan orang-orang setelah mereka. Ini umur sekaligus hewannya. Umur sekaligus hewannya. Iya. Kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, wal amalu ala hadha inda ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim annal jad'a min ad-dha'ni yajzi'u fil udhiyah. Kata Imam At-Tirmidzi di dalam Jami' At-Tirmidzi di jilid 4 halaman 88, beramal dengan hadis tadi itu adalah ahli ilm mulai dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain mereka, bahwa jad'ah dari domba itu cukup dalam berkurban. Adapun jad'ah dari selain domba tidak cukup. Sepakat para ulama, siapa yang berkurban dengan jad'ah dari kambing? Paham jad'ah dari kambing? Maksudnya dia kambingnya berusia berapa? 6 bulan. Tidak ada silang pendapat dari ulama kita, tidak sah. Dipahami ini? Kata Imam At-Tirmidzi, karena yang dikecualikan domba saja. Kalau domba boleh setengah umurnya daripada kambing. Kambing, sapi, unta, apakah bisa? Tidak bisa. Karena ini Nabi bilang, siapa yang tidak mampu dapat unta, tidak mampu dapat sapi, tidak mampu dapat kambing. Kan kadang orang susah uangnya. Maka dia dianggap sah kalau dia berkurban dengan domba yang berusia 6 bulan. Sepakat, tidak ada silang pendapat bahwa jad'ah dari selain domba tidak sah. Dinukil oleh Imam At-Tirmidzi dalam Jami' Tirmidzi di halaman di jilid 4 halaman 194. Kata beliau, qad ajma'a ahlul ilm an la yajzi'ul jad' minal ma'iz. Wa qalu innama yajzi'ul jad' minad dha'an. Sepakat ulama bahwasanya tidak sah seorang berkurban dengan jad'ah yang umur 6 bulan kalau dari kambing. Dan mereka berkata itu hanyalah sah kalau domba. Ini juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar di dalam kitab Al-Istidkar. Al-Istidkar ini juga syarah Muwatta Imam Malik.
Di jilid 15 halaman 153. La khilafa alimtuhu minal ulama'i annal jaz'a minal ma'zi la yajzi'u. Tidak ada perselisihan yang saya tahu. Tidak ada perselisihan yang saya tahu dari ulama bahwasanya jaz'a dari kambing tidak sah. Kalau kambing usianya bukan musinnah, tidak sah kurbannya. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Jilid 13 halaman 117. Ketika belum mensyarah hadits la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian berkurban menyembeli kecuali dengan musinnah. Kata beliau, hada tasrihun bi annahu la yajuzul jad' min ghairi dha'an fi halin minal ahwal wa hada mujma'un alaih. Masya Allah. Ini adalah jelas bahwasannya tidak boleh yang jaz'a dari kambing, dari selain domba, di keadaan apapun. Belum langsung terangkan begitu. Ini hadits jelas. Kan Nabi bilang, jangan kalian berkurban kecuali dengan musinnah. Kecuali susah, kalian tidak bisa mendapatkan musinnah. Boleh yang jaz'ah, yang setengah umurnya. Tapi dari domba. Maka kata Imam Nawawi ini jelas. Bahwasanya tidak boleh dengan jaz'ah selain domba. Di keadaan apapun dan ini disepakati. Dan ini disepakati. Ini juga yang dinukil oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam Syarah Fathul Bari jilid 10 halaman 18. Sama semua ulama menukil apa yang kita katakan itu. Ini selesai pembahasan kita untuk malam hari ini. Insya Allah di pertemuan akan datang kita akan bahas aib yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Aib atau cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Kita adzan dulu baru masuk di tanya jawab. Baik, alhamdulillah kita baca beberapa pertanyaan sebelum kita sholat isya. Ini ada beberapa pertanyaan di kertas, katanya, adakah sejarah kepanitiaan penyembelihan hewan kurban di masa Rasulullah? Ya, kita bisa lihat dari yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menyembelih hewan kurban. Ya, Rasulullah menyembelih hewan kurbannya, beliau sembelih sendiri dan beliau juga wakilkan orang lain. Dan terdapat dari isyarat dari hadits Nabi SAW yang akan kita sebutkan nanti terkait dengan upah dari orang yang menyembelih hewan kurban, itu menunjukkan bahwa ada yang mengurus hewan kurban. Nanti kita ambil dari hadis-hadis itu, berarti ada yang disebut dengan ya panitia kurban yang bertugas untuk menyembelih, menguliti, yang bertawun dalam hewan kurban. Nanti hadisnya kita akan lewati ketika kita bahas nanti waktu kurban dan waktu penyembelihan. Insya Allah sebagiannya akan datang.
Apakah kedudukan panitia kurban bisa dikiaskan dengan amil zakat? Tidak. Tidak bisa dikiaskan. Iya. Tidak bisa dikiaskan. Karena amil zakat disebutkan dalam Al-Quran. Sementara amil kurban tidak ada penyebutannya. Padahal itu terjadi di masa Nabi SAW. Hanya saja dia masuk dalam ayat. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Berkurban kan kebaikan dan ketakwaan. Maka masuk dalam ayat itu. Saling bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Orang yang punya kurban, itu kan tidak semuanya bisa memotong kurbannya sendiri. Maka dibutuhkan awan, orang yang membantunya. Orang yang membantunya. Dibentuknya panitia untuk mempermudah. Untuk mempermudah kaum muslimin berkurban. Untuk mempermudah kaum muslimin berkurban. Membuka pintu kebaikan untuk mereka. Apakah ketika menyembelih disunahkan untuk melantunkan takbir? Tidak. Tidak disunahkan di tempat itu. Memang bertakbir di hari Id ada dua bentuk disebutkan oleh ulama kita. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak maksudnya takbir yang tidak diikat dengan sesuatu. Tidak diikat dengan sholat 5 waktu, tidak. Iya. Umum. Boleh di pasar, boleh di rumah, boleh di jalan. Ini namanya takbir mutlak. Iya. Dan ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini yang takbir yang dilakukan setelah sholat 5 waktu. Itu boleh. Adapun di kurban, dinukil dari Nabi SAW, beliau hanya bismillah, Allahu Akbar. Ya. Dan tambahan tadi juga doanya, Allahumma, apa tadi? Taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya kan? Dari kurban. Mana yang lebih utama, berkurban dengan kambing atau sapi? Iya. Ada perselisihan terkait dengan masalah ini. Kalau dilihat dari yang dipilih oleh Nabi SAW, maka beliau memilih berkurban dengan kambing. Beliau berkurban dengan kambing dan beliau potong dengan tangannya. Dengan tangannya. Dan kambing yang beliau pilih adalah kambing jantan. Kambing jantan. Dengan dipilih oleh Nabi SAW, mereka katakan itu yang utama. Sebagian ulama lain lagi mengatakan tidak. Yang utama adalah yang paling mahal harganya. Apakah dari onta ataupun sapi. Ya. Ataupun kambing. Umum. Karena balasan tergantung dari yang dikurbankan. Tergantung dari yang dikurbankan. Ini masalah diperselisihkan oleh para ulama. Rahimahumullahu ta'ala. Yang utama darinya adalah apa? Banyak pandangan yang mereka pandang dalam hal tersebut sehingga berselisih pendapat. Silakan. Bismillah. Sebelum saya bertanya, saya mohon maaf Ustadz kalau ada kekeliruan dalam pertanyaan saya. Pertanyaan pertama, apakah sama syariat berkurban di masa Nabi Ibrahim dan di masa Nabi Muhammad SAW? Itu yang pertama. Baik. Apakah sama berkurban di masa Nabi SAW dan masa Nabi Ibrahim? Iya. Kan awal berkurban inilah adalah terjadi di masa Nabi Ibrahim. Itu beliau bermimpi disuruh untuk menyembelih putranya Ismail. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan domba. Dengan domba. Kurbannya sama. Kurbannya sama. Hanya saja Idul Adha, Idul Fitri itu di kita. Syariat berkurban dari umat sebelumnya. Sampai kita. Kan dia syariat untuk setiap umat. Sama kurbannya. Cuman waktunya maka tergantung syariat. Kalau syariat kita ditentukan di Idul Adha. Ditentukan di Idul Adha. Yang kedua Ustaz.
bagi yang tidak mampu berkurban dari sisi finansial, apakah ada ibadah yang mereka bisa lakukan yang nilai pahalanya setara dengan bagi mereka yang berkurban? Ada. Datang cepat di hari Jumat. Kalau tidak mampu berkurban, maka bertabkir, bersegera untuk datang ke hari Jumat. Dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW katakan, man jaa fi sa'atil ula ka'annama qarraba ibil. Siapa yang datang di jam pertama, maka seakan-akan dia berkurban unta. Sama dengan berkurban unta. Wa man jaa fi sa'atil tsaniyah ka'annama qarraba baqarah. Siapa yang datang di jam kedua, maka seakan-akan dia berkurban sapi. Wa man jaa fi sa'ati tsalitsah. Siapa yang datang di jam yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aw syatan. Maka seakan-akan dia berkurban kambing. Wa man jaa fi sa'ati rabi'ah. Siapa yang datang pada jam yang keempat, faka'annama qarraba dajajah. Maka seakan-akan dia berkurban ayam. Sampai waman ja'a fi sa'atil khamisah, siapa yang datang di jam kelima, faka'annama qarraba baidah. Siapa yang datang di jam yang kelima, maka seakan-akan dia berkurban telur. Dan kalau sudah masuk khotib dari untuk naik mimbar, datang, ya, khotibnya sudah keluar dari pintu, masuk dan naik mimbar, maka malaikat menutup bukunya. Itu yang dilakukan. Bagi yang tidak mampu berkurban, dapat pahalanya. Yang terakhir Ustadz, jika seandainya misalnya hari raya Id itu bertepatan dengan hari Jumat, apakah panitia masjid tetap melaksanakan ibadah salat Jumat atau bisa diganti dengan salat duhur? Baik, untuk panitia masjid, dia lakukan Jumat. Supaya kalau ada yang mau Jumat, maka sudah ada yang melakukan Jumat. Untuk panitia masjid, dia adakan Jumat. Tapi untuk orang makmum, maka boleh dia sholat duhur. Boleh dia sholat duhur. Kalau bertepatan Idul Adha dengan apa? Hari Jumat. Boleh dia ganti Jumatnya dengan sholat duhur. Tapi untuk panitia masjid, dia jalankan. Bagi makmum, boleh sholat duhur dan boleh ikut Jumat. Itu termasuk hal yang tidak ada perselisihan terkait dengan hal tersebut. Allahu a'lam. Ini juga sama, mana yang utama Ustadz, berkurban dengan seekor kambing atau ikut urungan sepertujuh, ya, seekor sapi. Mana yang mudah saja. Karena para ulama berselisih terkait dengan yang utamanya. Mana yang mudah yang bisa antum lakukan, maka itu dilakukan. Maka itu dilakukan. Dari 4 imam madhab, Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, yang mana yang paling mendekati sunnah itu yang paling mendekati sunnah itu yang mana Ustadz? Yang paling mendekati sunnah yang sahih dalilnya. Yang paling mendekati sunnah dari madhab adalah yang sahih dalilnya. Yang ada dalilnya dari Nabi SAW yang dia pegang dengan dalil yang sahih. Dengan dalil yang sahih. Adakah doa memotong sapi atau kambing kurban? Tadi sudah. Ya, Nabi sebutkan dalam hadits Anas. Nabi sebut nama Allah, Bismillah, belum bertakbir. Terus tadi ada lafaz lagi, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Boleh tambah. Tapi kalau itu tidak ditambah, tidak mengapa. Karena sudah masuk dalam niat yang berkurban.
Sudah masuk dalam niat yang berkurban. Artinya, tidak semua kalau tujuan bersyirik kita sebutkan semua tujuannya. Tidak, itu namanya sunnah tambahan. Yang wajib adalah kita potong dengan Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Itu yang wajib. Itu rukun dalam berkurban. Karena tidak halal dimakan kalau tidak dibaca Bismillah. Iya. Makanya lanjutan di sini, wajibkah menyebut nama-nama orang berkurban pada saat memotong jika ada dalam kelompok 7 orang? Tidak. Tidak wajib menyebutnya. Tidak wajib menyebutnya. Tapi sunnah menyebutnya. Karena Nabi Muhammad SAW menyebut dirinya. Menyebut dirinya. Iya. Dalam hadis tadi yang kita sebutkan. Di sini ada pertanyaan, bagaimana sikap kita jika seseorang tiba-tiba mendatangi kita kemudian mengadukan seorang lain seperti menggibahi orang tersebut. Sementara kita sudah terlanjur mendengarkan perkataannya. Apa kita mendapatkan dosa karena itu? Iya. Kalau kita tidak ridho, tidak dosa. Iya. Artinya kita sudah terlanjur di situ, dia datang, disebut, kalau kita langsung pergi tinggalkan nanti akan muncul persangkaan buruk dari kawan kita itu, maka kita tetap di situ. Maka kita tetap di situ. Kalau dia sudah terlanjur di situ. Nabi SAW pernah berkata, datang seorang, katanya kepada Aisyah, bisa akul asyir. Ini yang datang sejelek-jelek orang. Tapi pas datang, Nabi SAW melayani tetap. Ada yang tetap. Masalah jeleknya, tadi sifatnya, dia gibai orang, kita ingkari saja dalam hati. Kalau misalnya kita tinggalkan, akan menyebabkan nanti ya perasaan yang tidak baik dari orang itu. Dia akan menganggap kita adalah orang yang begini dan begitu. Ya, ini ya dipersempit hal tersebut, dan boleh kita nampakkan sikap tidak ingin mendengarnya. Boleh kita nampakkan sikap tidak ingin untuk mendengarnya. Kalau misalnya kalau kita kasih tahu, akan membuat juga dia tersinggung. Akan membuat dia tersinggung. Ini kita melihat hal tersebut. Kenapa semua itu kita lakukan? Karena menjaga perasaan kawan atau teman itu hal yang dianjurkan di dalam syariat. Hal yang dianjurkan dalam syariat. Jangan sampai kita mengingkari kemungkaran, mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Membuat orang lari dari kita. Tadi asalnya dia senang untuk kebaikan, tapi kita ingkari sesuatu hal dari dia, nanti dia akan tersadar sendiri, misalnya kalau sedang lebih banyak bersama kita. Ya, itu yang dijaga. Yang jelas, teman kita itu adalah modal kita. Teman kita itu adalah modal kita. Jangan sampai gara-gara sikap kita, dari kesalahan yang dia lakukan, membuat dia lari dari kebaikan yang sedang dia berada di dalamnya. Sambil kita doakan hidayah untuknya. Semoga dia berubah. Apakah kita berdosa jika tidak menjawab seorang yang memanggil kita? Karena kita pada saat itu sudah tahu untuk apa dia memanggil. Sementara kita tidak dalam kondisi yang bisa ataupun tidak mau, melakukannya. Iya.
Memanggil di sini perlu dirinci ya, memanggil apa maksudnya? Kalau mengundang, kalau yang diinginkan memanggil maksudnya dia mengundang kita, maka kita jawab undangannya selama tidak ada dosa dan maksiat. Kita jawab undangannya selama bukan dosa dan maksiat. Adapun panggilan maksudnya bukan undangan, maka hak kita untuk menolak. Hak kita untuk menolak. Iya, bahkan kalau ada yang datang ke rumah kita, dia mau bertamu, boleh kita menolak. Bahkan boleh kita katakan kembali. Dan yang bertamu kalau dikatakan kembali, dia harus kembali. Dia harus kembali. Boleh hal tersebut dilakukan. Haruskah kita menyaksikan hewan kurban ketika disembeli? Kita sampaikan di pekan lalu, ada haditsnya. Nabi SAW menyuruh Fatimah untuk menyaksikan hewan kurbannya. Tapi hadisnya adalah dhaif, bahkan palsu. Hadisnya dhaif, bahkan apa? Palsu. Sehingga tidak harus kita menyaksikan hewan yang kita kurbankan. Bolehkah mengadakan syukuran setiap selesai panen? Kalau cuma segitu sebenarnya kita akan bilang boleh. Tapi di sini ada dalam kurung baca-baca. Tidak boleh. Kalau syukuran boleh. Setiap kita panen, kita nampakkan nikmat pada orang, kita mendapatkan hasil panen yang bagus, boleh. Tapi kalau ditambah baca-baca, tidak boleh. Tidak boleh. Kata lanjutannya, setelah baca-baca, memberi orang makan. Katanya sebagai tanda syukur kepada Allah. Betul. Kita diperintahkan untuk bersyukur. Dan nampakkan kesyukuran itu. Nampakkan kesyukuran itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala senang kalau kita nampakkan hasil dari nikmatnya. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu cinta melihat hasil nikmatnya kepada hamba. Kalau antum dapat nikmat, nampakkan. Nampakkan hasil nikmatnya. Itu Allah cinta. Demikian pula masuk dalam ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, ceritakan. Cerita itu boleh dengan lisanul hal, lisan keadaan, kita undang orang, itu nampakkan. Atau dengan lisanul maqal, kita ucapkan alhamdulillah, saya dapat nikmat. Itu boleh. Tapi ini masalahnya baca-baca. Ini apa yang dibaca-baca? Nah, ini masalah yang tidak ada tuntunannya. Yang baca-baca. Apakah diterima niat kita berkurban jika uang yang diniatkan untuk ibadah kurban diserahkan ke orang tua dan yang masuk dalam kelompok kurban atas nama orang tua? Apakah diterima? Diterima. Diterima. Kan kalau orang tua yang berkurban, kita juga masuk. Kan kita masuk dari keluarganya orang tua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masuk dalam pahala ta'awun. Kan orang yang membantu dalam ibadah akan mendapatkan pahala seperti yang beribadah. Tanpa mengurangi pahalanya. Tanpa mengurangi pahalanya. Mungkin bisa dipahami? Itu disebutkan. Sisa 2. Alhamdulillah. Langsung teman saya bilang sisa 2, dia tangannya 2. Masya Allah. Apa ancaman orang yang mampu berkurban tetapi enggan berkurban? Tidak ada ancamannya. Hanya dia meninggalkan yang sangat dianjurkan untuknya. Dia rugi. Tidak dapat pahala. Tapi tidak berdosa. Tidak berdosa. Adapun dalil secara khusus ada ancamannya, tidak ada. Tidak ada dalil terkait dengan ancamannya yang sah
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah membentuk semacam arisan kurban 12 bulan dibagi harga hewan kurban, dibagi beberapa keluarga? Beberapa keluarga. Maksudnya ini 7 orang ya? Ya, mereka arisan kurban. Gitu maksudnya. Jadi mereka, jadi di lotnya kapan? Oh, menabung ini bukan arisan. Selama 12 bulan. Berarti setelah bulan kurban ya? Langsung. Gitu ya? Iya, masa 12 bulan? 11 bulan? 11 bulan. Jadi dia menabung di orang. Untuk uang kurban. Karena kalau arisan nanti kan berarti setiap bulan di lot. Maksudnya setiap bulan berkurban. Kan tidak cocok. Tidak cocok. Maksudnya mungkin dia menabung uang kurban kepada seseorang. 7 keluarga. 7 orang. Boleh. Alhamdulillah. Iya. Boleh. Hal tersebut dilakukan. Tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Alhamdulillah. Sudah selesai. Kita cukupkan. Dan insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang dengan pembahasan berikutnya. Ini masih banyak ya pembahasannya. Masih aib yang tidak boleh. Kemudian masih ada sunnah dalam berkurban yang dianjurkan. Kemudian masih ada hari-hari yang disyariatkan untuk berkurban. Masih ada beberapa pembahasan. Semoga kita bisa sempurnakan di beberapa kali pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.